Halo Sobat Dua. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang kerajaan Sriwijaya. Apa sih itu kerajaan Sriwijaya? Jadi, kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Sebagai kerajaan bercorak Buddha, Sriwijaya dikenal karena pengaruh yang sangat luas, baik dalam sektor perdagangan, agama, dan budaya. Kerajaan Sriwijaya atau biasa disebut Sriwijaya adalah kerajaan maritim pertama sebelum berdirinya Indonesia yang berada di Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta nih, yang artinya Sri bercahaya dan Wijaya kemenangan. Jadi dapat diartikan kalau Sriwijaya itu kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Wah, keren banget ya artinya. Untuk lokasi tepat kerajaan Sriwijaya sendiri itu belum diketahui nih teman-teman ada di mana. Tapi kerajaan Sriwijaya diperkirakan berasal dari Pulau Sumatera. Dengan wilayah kekuasaan mencakup sebagian besar Sumatera, Semenanjung Malaya, termasuk wilayah Malaysia saat ini, Thailand Selatan, hingga beberapa wilayah di Jawa, terutama yang berada di bagian barat laut. Posisi strategis ini memungkinkan Sriwijaya mengendalikan jalur perdagangan utama antara India dan Cina melalui Selat Malaka dan Selat Sunda. Letak geografis ini juga menjadi sumber kekayaan dan kekuatan kerajaan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan maritim nih teman-teman. Untuk selanjutnya, aku akan ngebahas tentang keadaan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Jadi, kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya sangat dipengaruhi oleh posisinya sebagai kerajaan maritim yang strategis. Berdirinya pada abad ke-7 Masehi, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan utama di Asia Tenggara, khususnya di Selat Malaka, yang menjadi urat nadi antara perdagangan India dan Cina. Adapun beberapa aspek-aspek kehidupan ekonomi di kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu ada perdagangan maritim. Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya memanfaatkan letaknya yang strategis untuk mengendalikan perdagangan internasional. Dan beberapa faktor yang mendukung perdagangan maritim ini meliputi jalur perdagangan yang strategis, komoditas perdagangan, hasil alam, emas dan perak, dan sistem perpajakan. Nah, untuk aspek yang kedua, ada pertanian. Ya, pertanian ini berfungsi sebagai produksi pangan padi dan perdagangan hasil pertanian. Kekuatan armada laut tidak lepas juga dari ekonomi kerajaan Sriwijaya, yaitu sebagai keamanan jalur perdagangan dan ekspedisi militer. Untuk yang keempat ada hubungan internasional. Nah, ini tuh fungsinya sebagai kerjasama dengan negara lain, serta pengaruh dari budaya asing. Dan yang kelima ada stabilitas ekonomi. Ekonomi kerajaan Sriwijaya tergolong stabil berkat beberapa faktor. Faktor yang pertama, penguasaan wilayah yang strategis. Kedua, kepemimpinan yang bijaksana. Yang ketiga, perdagangan internasional. Dan keempat, memonopoli jalur perdagangan, teman-teman. Kehidupan sosial di kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 Masehi mencerminkan kompleksitas dan dinamika masyarakat yang kaya akan budaya, agama, dan interaksi sosial. Dengan pusat kekuasaan di Palembang dan Sumatera Selatan, kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan terbesar dan terkaya di Nusantara. Nah, untuk kehidupan sosial di kerajaan Sriwijaya sendiri ini dibagi berdasarkan beberapa aspek nih teman-teman. Struktur sosial di kerajaan Sriwijaya cenderung hierarkis dan terorganisir dengan baik. Masyarakatnya dapat dibagi menjadi beberapa lapisan yang memiliki peran dan status yang berbeda. Untuk yang pertama, ada raja dan keluarga kerajaan yang berada di puncak. Untuk yang kedua,
ada bangsawan dan datu. Yang ketiga, ada pejabat dan pedagang. Dan untuk lapisan terakhir ada rakyat biasa. Yang kedua, berdasarkan sistem kasta dan kelas sosial. Seperti yang kita sudah pelajari dan ketahui ya. Pada posisi pertama, terdapat Brahmana, lalu Waisya, Ksatria, setelah itu Sudra. Lalu yang ketiga, ada keadaan sosial di Kerajaan Sriwijaya meliputi multikulturalisme dan keberagaman etnik, yaitu sebagai pusat perdagangan internasional, Kerajaan Sriwijaya menarik berbagai etnis dan budaya dari luar negeri, termasuk India, Cina, Arab, dan lokal Nusantara. Hal ini menciptakan masyarakat yang multikultural dengan keberagaman bahasa, adat istiadat, serta praktik keagamaan. Dan yang terakhir atau yang keempat, kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya juga ditandai oleh kemajuan dalam hal pendidikan, seperti pendidikan agama, serta seni dan budaya. Nah, struktur sosial di Kerajaan Sriwijaya cenderung hierarkis dan terorganisir dengan baik. Masyarakatnya dapat dibagi menjadi beberapa lapisan yang memiliki peran dan status yang berbeda. Untuk yang pertama, ada raja dan keluarga kerajaan yang berada di puncak. Untuk yang kedua, ada bangsawan dan datu. Yang ketiga, ada pejabat dan pedagang. Dan untuk lapisan terakhir ada rakyat biasa. Yang kedua, berdasarkan sistem kasta dan kelas sosial. Seperti yang kita sudah pelajari dan ketahui ya. Pada posisi pertama, terdapat Brahmana, lalu Waisya, Ksatria, setelah itu Sudra. Lalu yang ketiga, ada keadaan sosial di Kerajaan Sriwijaya meliputi multikulturalisme dan keberagaman etnik, yaitu sebagai pusat perdagangan internasional, Kerajaan Sriwijaya menarik berbagai etnis dan budaya dari luar negeri, termasuk India, Cina, Arab, dan lokal Nusantara. Hal ini menciptakan masyarakat yang multikultural dengan keberagaman bahasa, adat istiadat, serta praktik keagamaan. Dan yang terakhir atau yang keempat, kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya juga ditandai oleh kemajuan dalam hal pendidikan, seperti pendidikan agama, serta seni dan budaya. Selanjutnya adalah kehidupan politik di Kerajaan Sriwijaya, yang berdiri dari abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, ditandai oleh sistem pemerintahan yang kompleks dan terorganisir. Sebagai kerajaan maritim yang berpengaruh di Asia Tenggara, Sriwijaya memiliki struktur politik yang mendukung pengelolaan wilayah yang luas dan beragam. Kerajaan Sriwijaya ini awalnya didirikan oleh Dapuntahyang Srijaya Nasa, lalu dilanjutkan oleh Danadindra, lalu mencapai puncak kejayaannya di masa Bala Putra Dewa. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh, sehebat apa masa kepemimpinan Sriwijaya. Tapi kok sekarang udah gak ada? Jadi aku bakal jelasin juga nih, penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang pernah menjadi salah satu kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Berikut beberapa faktor runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, ada kepemimpinan buruk. Setelah wafatnya Raja Bala Putra Dewa pada tahun 835 Masehi, tidak ada lagi pemimpin yang mampu memimpin dengan baik dan bijaksana. Kepemimpinan yang lemah ini menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap raja dan pemerintahan. Yang kedua, ada peperangan dengan kerajaan lain atau seperti serangan balas dendam dari dinasti Chola. Dan yang ketiga, ada lepasnya wilayah kekuasaan yang diakibatkan dari kepemimpinan yang buruk. Dan untuk yang keempat adalah pengaruh Islam. Masuknya pengaruh Islam ke Nusantara juga mempercepat keruntuhan Sriwijaya. Koloni Muslim di daerah-daerah jajahan Sriwijaya menyebabkan penurunan pengaruh kerajaan dalam bidang perdagangan dan budaya. Yang buruk, setelah wafatnya Raja Bala Putra Dewa pada tahun 835 Masehi, tidak ada lagi pemimpin yang mampu memimpin dengan baik dan bijaksana. Kepemimpinan yang lemah ini menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap raja dan pemerintahan. Yang kedua, ada peperangan dengan kerajaan lain atau seperti serangan balas dendam dari dinasti Chola. Dan yang ketiga, ada lepasnya wilayah kekuasaan yang diakibatkan dari kepemimpinan yang buruk. Dan untuk yang keempat adalah pengaruh Islam.
Masuknya pengaruh Islam ke Nusantara juga mempercepat keruntuhan Sriwijaya. Koloni Muslim di daerah-daerah jajahan Sriwijaya menyebabkan penurunan pengaruh kerajaan dalam bidang perdagangan dan budaya. Yang buruk, setelah wafatnya Raja Balaputradewa pada tahun 835 Masehi, tidak ada lagi pemimpin yang mampu memimpin dengan baik dan bijaksana. Kepemimpinan yang lemah ini menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap raja dan pemerintahan. Yang kedua, ada peperangan dengan kerajaan lain atau seperti serangan balas dendam dari dinasti Chola. Dan yang ketiga, ada lepasnya wilayah kekuasaan yang diakibatkan dari kepemimpinan yang buruk. Dan untuk yang keempat adalah pengaruh Islam. Masuknya pengaruh Islam ke Nusantara juga mempercepat keruntuhan Sriwijaya. Koloni Muslim di daerah-daerah jajahan Sriwijaya menyebabkan penurunan pengaruh kerajaan dalam bidang perdagangan dan budaya. Yang buruk, setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya yang berkuasa dari abad ke-7 sampai ke-13 Masehi, kerajaan Sriwijaya juga meninggalkan berbagai peninggalan yang mencerminkan kejayaannya sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Peninggalan ini berupa prasasti, candi, dan situs arkeologi yang tersebar di berbagai wilayah, terutama di Sumatera dan sekitarnya. Berikut adalah beberapa peninggalan penting dari kerajaan Sriwijaya. Nah, yang pertama itu ada prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di tepi Sungai Batang, Palembang. Untuk yang kedua ada prasasti Telaga Batu yang ditemukan di Kolom Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Palembang. Yang ketiga ada prasasti Talang Tuo ditemukan di sekitar Palembang. Keempat ada prasasti Palah Pasemah yang ditemukan di Bangka Belitung. Kelima ada prasasti Kota Kapur ditemukan di Desa Palas Pasemah, Lampung Selatan. Yang keenam ada Candi Muara Takus yang terletak di Kabupaten Kampar, Riau. Yang ketujuh ada Candi Talang Tuo, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Yang kedelapan ada Situs Karanganyar terletak di sebelah selatan Bukit Siguntang. Nah, yang kesembilan ada Candi Karang Berahi yang terletak di sekitar kawasan Sungai Musi, Palembang. Yang kesepuluh ada Prasasti Ligor ditemukan di Thailand Selatan. Yang kesebelas ada Arca-Arca Buddha ditemukan di berbagai situs peninggalan Sriwijaya. Nah, jadi segitu aja ya teman-teman mengenai sejarah kerajaan Sriwijaya. Maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.